Anda kembali menyaksikan Jurnal Malam Pemirsa. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Silvi, membantah tudingan politik uang dan pelanggaran administrasi. Sebelumnya dalam kampanye, Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan memberikan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap RW di Jakarta. Menurut tim kuasa hukum Agus Silvi, Didi Irawadi Syamsuddin, dugaan adanya politik uang dan pelanggaran administrasi pasangan Agus Silvi oleh Bawaslu sangat berlebihan. Didi juga mengatakan pemberian dana 1 miliar rupiah kepada setiap RW tidak masuk dalam visi misi pasangan Agus Silvi. Saat ini dugaan pelanggaran administrasi kampanye pasangan Agus Silvi masih dalam proses penanganan KPUD Jakarta. Adanya isu yang berkembang akhir pekan lalu secara masif, terutama di sosial media dan media online, yang belum sudah menuduh pasangan Agus Silvi melakukan money politik adalah isu yang sesat dan tidak bertanggung jawab. Hingga hari ini pun belum ada sama sekali sanksi pelanggaran money politik sebagai mana yang dituduhkan tersebut. Bawaslu DKI pun tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran money politik. Yang ada adalah dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu DKI kepada KPUD. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan siap menjalani persidangan kasusnya dengan tuduhan penistaan agama. Ahok mengaku telah menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan, termasuk berita acara pemeriksaan yang disebutnya akan menjadi bahan utama yang akan disampaikan dalam persidangan. Ya, saya kira semua bukti yang ada di berita acara pemeriksaan akan kita bawa. Kita juga sudah siapkan yang sampaikan. Ya, itu aja sih. Nah, sesuai yang ditanyakan juga berita acara pemeriksaan. Yang jaksa nuntut juga akan berdasarkan kita jadi tersangka kan hasil dari BAP. Nanti juga dari BAP akan tanyakan pada kami lagi. Nah, berdasarkan ini, kalau misalnya strategi dari pasangan calon ya untuk melihat adanya perubahan komposisi dalam survei saat ini misalnya, bagaimana bisa betul-betul memaksimis media sosial, terutama dari segi pemberitaan, kemudian juga statement-statement, apakah ini juga berpengaruh terhadap keterpilihan mereka? Sudah bergabung bersama kami Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Mbak Tika, terima kasih untuk sudah kembali bergabung. Mbak Tika, kalau kita lihat saat ini, mungkin kita bisa bahas dari Pilkada DKI Jakarta dulu, begitu ya. Kita lihat Ahok dan Jarot yang elektabilitasnya menurun begitu saat ini. Sebenarnya kalau dari medsos sendiri, bagaimana sih pengamatannya? Ya, kalau kita bicara tentang medsos, tadi kan diceritakan bagaimana yang namanya berita-berita negatif itu cukup banyak ada di medsos gitu. Sebenarnya kuncinya gampang, segala sesuatu yang bermula dari teknologi bisa diselesaikan dengan teknologi gitu. Artinya ketika kita melihat bahwa isu yang berkembang di media sosial itu cukup tinggi gitu, maka teknologi itu bisa menyelesaikan itu. Dengan dalam arti bahwa kita bisa melihat bahwa itu adalah akun yang aktif atau itu akun palsu. Nah, itu semua bisa ditelusuri. Nah, ketika kita bicara tentang Pilkada DKI, maka kita bisa tahu bahwa isu tentang Pilkada DKI itu paling banyak dibicarakan, bahkan terutama di media sosial. Dibicarakan negatif, positif banyak. Ya, jadi sebanyak 2.200.000 cuitan itu semua ditujukan kepada Ahok dengan sentimen negatif sebesar 45%. Kenapa begitu? Karena memang kemarin di bulan November memang penuh dengan isu-isu yang sebaiknya kurang bagus untuk Ahok gitu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana masyarakat persepsi terhadap Ahok, apakah semuanya negatif ataukah semuanya positif, kita bisa melihat bahwa dari 45% itu masih ada 65 yang ternyata masih memberikan respon positifnya kepada Ahok. Gitu. Coba kita perlihatkan ini untuk pemberitaan dalam sebulan terakhir di media sosial terkait dengan Ahok Jarot. Kalau dilihat memang sampai saat ini itu sebenarnya emosi orang sebenarnya paling banyak itu trust-nya masih. Betul, masih trust dan kemudian ada harapan gitu. Trust di sini tuh ada berarti dua, bahwa Ahok sebagai orang yang digambarkan negatif bahwa dia betul terbukti sebagai penista agama, tetapi juga bahwa orang yang menyatakan bahwa Ahok adalah orang yang bersih itu. Ahok adalah orang yang memperjuangkan, dan hal itu juga bisa kita lihat melalui hashtag, bagaimana hashtag yang sifatnya
kami Ahok gitu, dukung Ahok, support Ahok itu masih cukup besar. Tadi kita juga lihat robotnya sebenarnya lebih sedikit sekali dibandingkan yang real human yang actually bicara di dalam media sosial. Nah, ini menarik. Ketika kita bicara tentang Ahok Jarot, itu justru robotnya paling banyak, sebanyak 25%. Nah, pastikan Anda bertanya gitu, robot ini tuh berfungsi baik atau berfungsi buruk gitu. Nah, kalau kita baca lagi lebih dalam, ternyata robot ini berfungsi lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Jadi menyebarkan statement-statement negatif. Begitu. Coba kita lihat untuk pasangan calon lain selain Ahok Jarot begitu ya. Yang mungkin juga kita bisa lihat di sini. Misalnya contohnya di situ Anies dan juga Sandi. Oke. Kalau kita lihat Anies dan Sandi bagaimana ininya pemberitaannya di sini? Nah, ini adalah data Anies dan Sandi dan juga sebenarnya Agus Silvi. Dua kandidat ini memiliki pola atau kemiripan yang sama di mana masyarakat itu merespon mereka dalam dua sisi yang hampir sama, yakni harapan dan juga trust gitu. Dan di sana kurang banyak terdapat emosi marah ataupun muak dan sebagainya. Namun jika dilihat dari sisi kuantitasnya, mereka itu hanya sebanyak sekitar 26.000 atau dengan 100.000 dibandingkan dengan Ahok yang sekitar 2.300.000 dan dibandingkan dengan Ahok yang jumlahnya 2,2 juta. Itu yang merespon mereka, tetapi yang merespon mereka rata-rata dengan dua emosi yang hampir sama. Kalau kita bicara tentang Anies, mungkin kita bisa lihat bahwa dari sisi robot dia hanya sekitar 20%. Kemudian kita juga lihat bagaimana hashtag yang dilakukan kepada Anies juga lebih fokus di sana gitu. Oke, Mbak Tika, kita akan pantau lagi perkembangannya di media sosial karena masih panjang juga waktunya. Terima kasih banyak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi dari Polda Metro Jaya hari ini meminta keterangan dari calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi dalam kasus penghadangan kegiatan kampanye di Petamburan, Jakarta Pusat pada 25 November 2016. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pemeriksaan Jarod Saiful Hidayat, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Nurulita dan juru kamera Rianto Tri Utomo. Nurulita, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Jarod hari ini? Ya, ini pemeriksaan dari Cawagup DKI Jakarta nomor urut 2 yakni Jarod Saiful Hidayat usai pada pukul 16.15 dan tadi kurang lebih 1 jam lebih ia diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penghadangan kampanye di Petamburan, Jakarta Pusat. Tadi Jarod usai diperiksa mengatakan ada 18 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik terkait dengan kasus penghadangan di Petamburan. Dan ia juga menyatakan bahwa tadi sempat melihat bahwa ada satu orang yang diduga menjadi tersangka dengan inisial R. Dan memang pada kasus ini baru satu orang yang terlapor dengan inisial R itu, padahal berdasarkan bukti melalui foto atau video yang diberikan kepada tim penyidik, ada beberapa orang yang pada saat usaha untuk menghadang kampanye Jarod tersebut. Dan ini merupakan pelajaran, Jarod mengatakan bahwa ini merupakan pelajaran bagi masyarakat bahwa sebenarnya tindakan menghadang kampanye itu merupakan melanggar undang-undang, yakni pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dan ancaman dari undang-undang ini yakni pidana penjara maksimal 6 bulan dan juga denda paling besar 6 juta rupiah. Ani. Nurulita, apa tanggapan Jarod terkait pemeriksaan kasusnya ini? Ya, kasus ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan oleh tim kampanye dari Ahok Jarot, di mana ini merupakan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk mendidik terkait dengan demokrasi dan politik bagi masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang penghadangan dalam kampanye ini merupakan pelanggaran Undang-Undang pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun
tahun 2016 yang mempunyai ancaman penjara maksimal 6 bulan dan denda 6 juta rupiah. Dan terkait pernyataan ini memang Jarod sendiri mengatakan bahwa ini akan mengusut secara tuntas dan juga ia berharap nantinya setelah dilaporkannya kasus ini tidak ada lagi aksi-aksi penghadangan lainnya saat kampanye, dan ia pun mengkhawatirkan jika kasus ini tidak dilaporkan oleh pihaknya kepada kepolisian nantinya pada hari H atau saat pemilihan pada Februari 2017 nanti ada kasus serupa, yakni penghadangan bagi para masyarakat yang mendukung untuk calon-calon tertentu dihadang oleh masyarakat tertentu tidak boleh memasuki TPS. Dan berikut pernyataan dari Cawagup Jarod Saiful Hidayat. Ya, diambil sebagai saksi atas kasus penghadangan di wilayah Benhil ya, Benhil sama Petamburan ya. Saya nggak tahu, katanya kemarin dari Bawaslu sudah dilimpahkan ada 2 yang diduga ya TSK mengalami penghadangan. Seperti kembangan waktu itu, Pak, ini kasus kedua. Kasus kedua yang diproses oleh kepolisian gitu ya, setelah kasus Kembangan. Tapi yang lain saya belum tahu apakah sampai sejauh mana prosesnya. Ya. Yang ini laporan berarti dari tim Suskah, apakah bagaimana dari bawah? Ada laporan dari tim kampanye kepada Bawaslu dan kemudian ditindaklanjutin. Oke ya. Ani, selain Jarod yang diperiksa pada hari ini, juga tadi ada kurang lebih 11 orang yang pada saat kejadian penghadangan kampanye waktu di Petamburan juga ikut diperiksa. 11 atau 12 orang ini merupakan terdiri dari masyarakat yang menyaksikan langsung dan juga panitia tim kampanye Ahok Jarot di Petamburan. Selain itu tadi ketika ditanya apakah sudah ada atau diketahui siapa aktor intelektual di balik dengan penghadangan kampanye ini, Jarot mengatakan bahwa sampai saat ini belum tahu dan bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Jarot berharap nantinya tidak ada lagi aksi-aksi penghadangan lainnya untuk khususnya untuk kampanye dirinya. Ani. Baik, Nurulita, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Nurulita dengan juru kamera Rianto Tri Utomo langsung dari Polda Metro Jaya. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama ini katanya akan meningkatkan program untuk lansia. Sementara Cagup nomor urut 1 dan 3 yaitu Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan terus menggalang dukungan. Kita lihat di sini Basuki Cahayapurnama yang berencana membentuk kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI dengan swasta agar bisa mengakomodasi kebutuhan lansia. Dengan begitu seluruh lansia yang ada di ibu kota ini bisa lebih menikmati waktu bersama dengan keluarga dalam menyambut Hari Tua. Kita ke Agus. Di sini kegiatannya hari ini di mana Agus dan cawagupnya Silviana Murni memaparkan program kerja di salah satu media online, dan Agus menekankan pentingnya mengembangkan Sungai Ciliwung untuk menjadi kawasan ekowisata serta jalur transportasi air. Sementara itu Anies Baswedan kalau hari ini dia menjalani ada talk show di sini berbicara soal peran perempuan dalam pilkada yang dirasakan sangat penting dalam pembangunan negara, dan juga Anies mendorong agar partisipasi perempuan untuk mengikuti pesta demokrasi lebih tinggi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menetapkan Majelis Hakim Perkara kasus Basuki Cahayapurnama terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Dan berikut pemirsa nama-nama Majelis Hakim Perkara Basuki Cahayapurnama. Duyarso Budi Santriarto sebagai Ketua Majelis yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jupriyadi sebagai Wakil Ketua Majelis yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Abdul Rosyad Joseph, Iwayan Wiyana sebagai anggota Majelis.